Amerika Serikat prediksi Ukraina tidak akan menang dalam invasi Rusia. Amerika Serikat tiba-tiba memprediksi pertempuran berat yang akan dihadapi pasukan Ukraina di tengah invasi Rusia ke negara itu. Peluang Ukraina untuk meraih kemenangan militer jangka pendek atas Rusia tidak tinggi, kata Jenderal Top AS Mark Milley. Diberitakan Rusia Today, dia mencatat bahwa meskipun Kiev baru-baru ini maju di medan perang dan merebut kota Kherson, Moskow masih memiliki kehadiran pertempuran yang signifikan di negara tersebut. Berbicara pada konferensi pers di Pentagon pada hari Rabu, Milley menyatakan bahwa kemungkinan kemenangan militer Ukraina didefinisikan sebagai penendang Rusia keluar dari seluruh Ukraina untuk memasukkan apa yang mereka definisikan atau apa klaim Crimea, kemungkinan itu terjadi kapan saja. Segera tidak tinggi secara militer, katanya. Jenderal mencatat bagaimanapun bahwa ada kemungkinan solusi politik yang akan membuat Rusia menarik diri dari wilayah yang diklaim Ukraina sebagai miliknya. Rusia berada di belakang sekarang dan bahwa Ukraina perlu bernegosiasi dari posisi kekuatan mereka. Lanjutnya, Milley juga menegaskan kembali dukungan Washington untuk Kiev dan berjanji untuk melanjutkan selama diperlukan. Sebuah pernyataan yang digaungkan oleh Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin yang juga ikut serta dalam konferensi pers. Rusia sementara itu mengatakan akan melanjutkan operasi militernya sampai semua tujuan tercapai. Moskow mengatakan pihaknya memerintahkan pasukannya untuk memasuki negara itu pada akhir Februari untuk melindungi Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk yang terus-menerus diserang oleh pasukan Kiev sejak 2014 ketika kudeta menggulingkan pemerintah terpilih negara itu. Pada bulan Oktober, Republik Donbas serta bekas wilayah Kherson dan Zaporizhzhia di Ukraina secara resmi bergabung dengan Federasi Rusia setelah referendum. Presiden Vladimir Putin bersumpah untuk menganggap penduduk wilayah ini sebagai warga Rusia selamanya dan berjanji untuk melindungi wilayah dengan semua kekuatan dan sumber daya. Mark Alexander Milley, jenderal tertinggi militer Amerika Serikat, ragu Ukraina akan memenangkan perang atas Rusia dalam waktu dekat. Ketua Kepala Staf Militer Amerika itu pun mendesak Kiev untuk berhati-hati. Alasan keraguan Jenderal Milley adalah Rusia masih memiliki kekuatan tempur yang signifikan meskipun telah mengalami kemunduran di medan perang sejak invasi pada bulan Februari. Kiev telah bersumpah untuk terus menekan pasukan Moskow sampai merebut kembali kendali atas semua wilayah yang diduduki. Selama akhir pekan, pasukan Kiev merebut kembali kota Kherson yang strategis di selatan Ukraina, memicu optimisme tentang prospek militer Kiev yang lebih luas menjelang musim dingin. Kemenangan militer Ukraina didefinisikan sebagai mengusir Rusia dari seluruh Ukraina untuk memasukkan Crimea. Kemungkinan hal ini terjadi dalam waktu dekat tidak tinggi secara militer, kata Milley dalam konferensi pers di Pentagon pada Rabu, yang dilansir Reuters Kamis 17 November. Secara politis mungkin ada solusi politik di mana secara politis Rusia mundur. Itu mungkin, ujarnya. Rusia saat ini berada di belakang. Milley menambahkan bahwa Amerika Serikat akan mendukung Ukraina dalam mempertahankan diri selama diperlukan. Komentar yang digaungkan oleh Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pada acara yang sama. Milley dan Austin berbicara kepada wartawan setelah pertemuan virtual antara puluhan menteri pertahanan yang mendukung militer Ukraina dengan miliaran dolar perangkat keras militer serta pelatihan, nasihat dan dukungan intelijen. Ukraina akan terus bertahan, Ukraina tidak akan mundur, kata Milley. Ukraina bebas dan mereka ingin tetap bebas. Milley mengakui upaya yang gagal untuk menghubungi Panglima Militer Rusia setelah serangan rudal mematikan di Polandia pada hari Selasa menimbulkan kekhawatiran tentang limpahan perang di ke wilayah NATO. Ukraina bukan anggota aliansi militer NATO, tapi bercita-cita untuk bergabung. Para pemimpin NATO mengatakan pada hari Rabu bahwa rudal yang menghantam Polandia mungkin adalah misil nyasar yang ditembakkan oleh sistem pertahanan udara Ukraina dan bukan serangan Rusia. Pihak berwenang wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina mengatakan serangan rudal Rusia menghantam wilayahnya pada Kamis pagi waktu setempat. Sebanyak 2-3 orang dilaporkan terluka, dilansir CNN Kamis 17 November. Kepala Administrasi Militer Regional Dnipropetrovsk, Valentin Resnisenko, mengatakan sebanyak 15 orang yang terluka dirawat di rumah sakit. Sementara itu, sebuah perusahaan industri, rumah, bus troli, dan jalan rusak akibat rudal Rusia. Resnisenko menyebut rudal menghantam saat warga mulai beraktivitas. Dia menyebut warga sudah berada di jalanan saat serangan terjadi. Rudal menghantam ketika orang-orang sudah berada di jalanan, mereka akan bekerja menjalankan bisnis mereka, hanya menjalani kehidupan seperti biasa, katanya. Sebelumnya diberitakan serangan rudal Rusia menghantam Vilnius di wilayah Zaporizhzhia, Ukraina. Kepala Pemerintahan Regional Oleksandr Staruks
mengatakan 4 orang tewas akibat serangan itu, dilansir CNN Kamis 17 November. Starux melalui akun Telegramnya mengatakan bahwa 3 rudal telah menghantam Vilnius. Dia juga membagikan foto sebuah bangunan tempat tinggal yang hancur. Saat ini 4 korban telah ditemukan di bawah reruntuhan, identitas mereka sudah ditetapkan katanya. Sementara itu foto yang diposting oleh layanan darurat negara Ukraina menunjukkan puluhan petugas penyelamat bekerja di tempat kejadian. Sejumlah fasilitas energi Ukraina dan pabrik pendorong roket terbuk oleh serangan Rusia pada Kamis 17 November 2022. Serangan itu dikecam oleh para pejabat Ukraina dan menyebutnya sebagai serangan teror. Dentuman ledakan terdengar di sejumlah kota, di antaranya kota pelabuhan Odessa, ibu kota Kiev, jantung kota, Dnipro, dan wilayah tenggara Zaporizhia, yang disebut ada 2 korban tewas di sana. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan dalam gelombang serangan rudal berat kedua pada pekan ini, termasuk menghantam pabrik alat-alat pertahanan di Dnipro. Shmyhal tidak memberikan informasi mendetail seberapa parah kerusakan yang ditimbulkan. Namun perusahaan energi milik negara Naftogaz menyebut sejumlah fasilitas produksi gas di wilayah timur Ukraina rusak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunggah rekaman video yang tampaknya diambil dari sebuah kamera mobil. Rekaman itu memperlihatkan perjalanan seorang sopir melalui Dnipro mulai terganggu oleh sebuah ledakan besar, di mana ledakan itu menimbulkan kobaran api dan asap hitam yang membumbung ke angkasa. Tak peduli apapun yang teroris inginkan, tak peduli apa yang mereka coba raih, kita harus melalui musim dingin ini dan bahkan lebih kuat dari musim semi. Kita harus siap untuk membebaskan semua teritorial sekarang, kata Zelensky. Setidaknya 15 orang mengalami luka-luka di Dnipro, 3 orang mengalami luka-luka di wilayah timur laut kota Kharkiv, dan setidaknya 1 orang luka-luka di Odessa. Otoritas Ukraina melaporkan pertempuran sengit terjadi di sejumlah wilayah di timur Ukraina. Wali kota Melitopol di tenggara Ukraina mengatakan di kota itu sekarang tidak ada pemanas ruangan. Di wilayah lain terjadi pemadaman listrik bergilir untuk menghemat energi setelah ada kerusakan akibat serangan udara pada Selasa, 15 November 2022. Direktur Eksekutif DTEK mengatakan pemadaman jangka panjang yang sampai berhari-hari bisa terjadi sejumlah wilayah. DTEK adalah sebuah perusahaan swasta terbesar di Ukraina yang menyediakan energi. Serangan Rusia hantam berbagai kota Ukraina hari ini. Serangan baru Rusia pada Kamis 17 November menghantam berbagai kota di seluruh Ukraina. Terbaru dari rangkaian serangannya melumpuhkan infrastruktur energi Ukraina, 2 rudal jelajah ditembak jatuh di atas Kiev. Informasi tentang adanya korban dan kerusakan sedang diklarifikasi. Pejabat regional Kiev mengumumkan dikutip dari kantor berita AFP. Para pejabat di pusat kota Dnipro dan Laut Hitam Odessa juga melaporkan serangan Rusia. Mereka menembaki produksi gas kami dan perusahaan kami di Dnipro, kata Perdana Menteri Denis Shmyhal dalam forum ekonomi di Kiev, lapor kantor berita Interfax Ukraina.